Gadis itu berusaha menghindari perjodohan paksa dari orang tua angkatnya. Dia masuk ke daerah kaya. Namun, tanpa dia sadari, tindakannya ini akan mengubah nasibnya sepenuhnya. Pada saat itu, gadis itu secara tak terduga menemukan seseorang sedang mencari pembantu rumah. Sementara pada saat itu dia tidak punya tempat tinggal. Maka tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi untuk melamar pekerjaan. Dan agar bisa diterima bekerja, gadis itu bahkan berbohong bahwa dia baru saja berusia 18 tahun. Dan menyatakan bahwa dia akan patuh dan tidak akan memiliki pikiran yang tidak pantas. Tidak akan memiliki pikiran yang tidak semestinya. Namun ketika asisten CEO melihat penampilan dan tubuh gadis itu, meskipun terlihat kesulitan di wajahnya, sebenarnya dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Karena CEO sebenarnya tidak ingin merekrut pembantu rumah, melainkan ingin menikahi gadis itu dengan alasan tersebut. Tanpa ragu, asisten langsung membawa gadis itu ke villa, kemudian memberitahu gadis itu bahwa CEO tidak akan pulang malam ini, dan mengingatkannya bahwa villa baru-baru ini disusupi pencuri. Malam harus pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik. Setelah berbicara, asisten itu langsung pergi. Namun hal ini membuat gadis itu merasa bingung. Sebenarnya dia datang untuk melamar sebagai pembantu rumah. Mengapa sekarang dia merasa seperti seorang tuan rumah? Sementara di sisi lain, Dai selalu sibuk dengan urusan bisnisnya. Sibuk sampai larut malam baru berencana pulang ke perumahan. Siapa sangka gadis itu keluar untuk memeriksa pintu pada saat itu. Namun malah mendengar suara kegagalan membuka kunci. Dia langsung mengira itu adalah pencuri yang ingin masuk. Padahal yang berdiri di depan pintu saat itu adalah Dai. Saat gadis itu bingung harus bagaimana. Dengan hati-hati, dia mengambil remote control, siap untuk bertarung habis-habisan dengan pencuri. Sementara itu, Dai di sisi lain akhirnya membuka kunci. Namun tiba-tiba saat dia membuka pintu, dia melihat pencuri. Maaf, Pak Li, saya tidak bermaksud begitu. Asisten Gao mengatakan Anda tidak akan pulang malam ini. Selain itu, akhir-akhir ini daerah perumahan elit sedang menghadapi pencuri. Itu sebabnya saya semua salahku karena tengah malam diam-diam pulang ke rumah sendiri. Aku harus berterima kasih padamu. Begitu bertanggung jawab. Tidak perlu berterima kasih. Selesai. Apa yang baru saja aku katakan. Sekarang mungkin aku juga akan dipecat. Gadis berpikir jika dia dipecat, tidak hanya bisa kuliah, akan dipaksa oleh orang tua tiri jahat untuk menikahi pria gemuk. Sebagai imbalan mas kawin, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jadi, untuk bisa mempertahankan pekerjaan ini, gadis mengambil kantong es dan bersiap untuk meminta maaf lagi kepada bos. Tapi dia baru saja kembali ke kamar, dan menemukan bahwa bos baru saja selesai mandi. Melihat perut bos yang berotot, gadis tiba-tiba menjadi terpesona, tapi tanpa sengaja membuat suara. Bos segera bertanya kepada gadis apakah ada yang salah. Gadis hanya bisa malu-malu mengatakan bahwa dia membawa kantong es baru. Hakim yang menganggur tidak mengatakan apapun setelah melihat ini. Kemudian dia memberitahu gadis itu bahwa dia harus pergi ke kantor besok pukul 8 pagi. Hal ini membuat gadis yang pertama kali menjadi